been a long flight, stayed on a strange time. It's a strange time in my life. I took a drive. Oke, Joe Cancelo. Namanya Joe Pedro Cavaco Cancelo. Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola. Nationality Portugal. Positions defender left right, midfielder right. Jadi posisinya bisa sebagai defender di sisi kiri kanan dan midfielder di sisi kanan. Nah, ini menarik untuk dibahas teman-teman, oleh karena kehadiran Joe Cancelo ini di Manchester City seolah menemukan performa terbaiknya. Jadi dibentuk sedemikian rupa oleh Pep Guardiola. Posisinya sangat unik teman-teman, karena dia bisa berfungsi sebagai defender dan sekaligus sebagai midfielder, sebagai fullback, sekaligus beroperasi di lini tengah lapangan. Nah, atau yang disebut dengan inverted fullback. Nah, bagaimana sebetulnya posisi asli dari Joe Cancelo? Kita lihat di sini. Jadi posisinya defender di sebelah kanan, defender juga di sebelah kiri. Nah, yang unik adalah midfielder center. Kemampuan midfielder center itu ratingnya 7,64, sementara defender right 7,49, defender left 7,32. Nah, substitution 6,42. Nah, ketika dia berposisi sebagai defender right di sebelah kanan, maka bisa menghasilkan assist 3, di kiri 2, sementara substitusi 0, midfielder center 0, dan yang paling tinggi ratingnya adalah defensive midfielder. Ini 8, ya teman-teman, 8,81. Nah, ini yang paling tinggi, defensive midfielder. Nah, sekarang karakteristik bermainnya. Bagaimana kekuatan dan kelemahannya? Passingnya itu very strong, sangat kuat, sangat bagus ya. Key passesnya juga passing kunci ya kepada striker itu sangat bagus, very strong. Nah, holding on the ball juga bagus, strong. Jadi bagaimana dia ketika memegang bola sangat bagus. Dribblingnya mantap, strong. Concentration strong, dan intersepsi bolanya juga sangat baik. Nah, ini keren sekali, ini di bawah asuhan Guardiola ini dimanfaatkan betul. Meski kelemahannya adalah crossing weak ya teman-teman, tetapi tidak jadi masalah karena posisinya nanti akan menjadi inverted fullback. Nah, coba lihat ini, Cancelo ada di tengah seolah-olah sebagai gelandang midfielder. Posisi aslinya ada di fullback sebelah kanan teman-teman, tetapi ketika build up serangan, nah posisi Cancelo ke tengah, bersiap-siap untuk menerima bola dari pemain-pemain belakang dari teman-temannya. Nah, jadi 3 berada di belakang, kemudian Cancelo kemudian berada di tengah untuk memperbanyak pemain-pemain tengah untuk mengalirkan bola juga. Nanti kita lihat bagaimana gaya beroperasinya dari Cancelo ini. Murni fullback teman-teman, maka gaya beroperasi seharusnya hanya ke depan atau ke belakang sebagaimana pada gambar ini, ke belakang ya teman-teman. Kemudian crossing biasanya atau menusuk ke dalam, lalu mencipta peluang bagi striker. Nah, kira-kira gayanya seperti ini ya. Oke. Jadi lari come from behind ya. Ini kemudian ya diumpan, nah mencipta peluang crossing, kemudian gol. Nah, itu pada umumnya itu. Yang natural dari fullback itu beroperasi di area di mana seharusnya dia berada. Kalau di kanan, kemudian menusuk ke jantung pertahanan. Tapi bagi Cancelo ini tidak begitu. Jadi dia beroperasi di tengah,
dan sekaligus berfungsi sebagai fullback. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa kekuatan Cancelo sangat luar biasa ya, terutama di bagian midfielder defendernya. Sementara pada crossing itu lemah. Tetapi bagi Pep, di bawah Pep ini dimanfaatkan betul menjadi fullback inverted. Nah, gaya serangan atau pola permainan dari inverted seperti ini. Ketika build up serangan, kemudian ke tengah mencari peluang, kemudian nah ini. Nah, ketika buntu pun dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Dia akan datang dari arah belakang di bagian tengah, berfungsi sebagai gelandang ya. Ketika pemain-pemain depan kemudian kehabisan opsi untuk arah serangan ke arah mana, kemudian dia datang dari belakang. Coba perhatikan gambar di nomor 5 itu, dia berfungsi sebagai inverted fullback. Nah, ketika seperti itu maka terbuka ruang lagi, terbuka beberapa opsi yang bisa dilakukan. Ini dia Cancelo berada di tengah, beroperasi selayaknya pemain tengah. Inilah yang dimaksud dengan inverted fullback. Jadi ketika build up serangan atau bahkan di posisi-posisi di situasi-situasi yang lain, dia akan bermain ke tengah. Meskipun ini beresiko nanti ketika sisi sayapnya menjadi kosong dan itu dieksploitasi habis-habisan oleh pemain lawan. Tetapi sejauh ini sangat bagus teman-teman, karena ketika diserang balik pun masih menyisakan 3 pemain belakang. Ini coba lihat, Mahrez didekati oleh Bernardo, kemudian Cancelo datangnya dari arah tengah untuk membantu. Jadi ketika tidak ada opsi, dia kemudian beroperasi di wilayah-wilayah strategis ya. Karena bermain di tengahnya fullback ini menjadi inverted fullback, maka itu menambah jumlah pemain tengah, sehingga opsi untuk melakukan passing itu jauh lebih banyak daripada hanya beroperasi di bagian sayap kanan saja. Nah, ini kita lihat lagi tempat beroperasi daripada Cancelo. Di situ ada Bernardo Silva, kemudian bersiap-siap untuk memberi umpan ketika dihadang oleh pemain belakang dari lawan. Nah, Cancelo kemudian datang lagi dari arah yang tidak terduga, anggap saja tidak terduga ya, karena fungsinya sangat ganda. Nah, ini dia ketika kehabisan opsi, ada Mahrez di situ, kemudian Cancelo come from behind. Nah, siap-siap untuk bergerak dengan instingnya sebagai inverted fullback. Nah, kira-kira begini arah yang dituju oleh Cancelo nih. Coba lihat di area tengah, kemudian buntu. Nah, Cancelo kemudian datang, lari, kemudian siap-siap menerima umpan kembali. Nah, begitu. Nah, ini ketika diserang teman-teman. Nah, Cancelo yang terlambat untuk turun karena terlalu asyik mengeksploitasi daerah-daerah yang berada di depan dan di tengah, membantu teman-temannya untuk melakukan serangan. Akhirnya kita lihat Alistair di sini telah mendahului Cancelo, sehingga pos yang ditinggalkan itu menjadi sasaran empuk untuk serangan. Nah, itu kan akhirnya ketika berhadapan dengan MU, ini juga pos yang ditinggalkan Cancelo kemudian dieksploitasi habis-habisan oleh Manchester United dan kalah.